Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan pendidikan yang menurut saya bisa mengubah cara kita melihat sukses di sekolah. Kita akan melihat sebuah ide yang fokusnya itu bukan cuma di nilai akademik, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu membangun kesejahteraan dan karakter siswa. Oke, mari kita pikirkan bareng-bareng. Selama ini kan kita sering banget mengukur keberhasilan pendidikan itu ya dari deretan angka di rapor. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Gimana kalau tujuan pendidikan yang sesungguhnya itu adalah menciptakan manusia yang bahagia, tangguh, dan punya karakter kuat? Nah, inilah pertanyaan besar yang akan kita bedah hari ini. Oke, kita mulai dari melihat kondisi di lapangan. Apa aja sih tantangan nyata yang dihadapi para siswa dan juga guru-guru di zaman sekarang ini? Kenyataannya, sekolah sekarang itu bergelut dengan masalah yang nggak bisa diselesaikan cuma dengan nilai bagus. Kita lihat tingkat stres siswa makin tinggi, banyak yang merasa nggak terlibat atau gampangnya bosan di kelas. Dan yang lebih mengkhawatirkan, perilaku negatif seperti perundungan atau bullying itu masih jadi PR besar. Ini sinyal kuat kalau ada sesuatu yang fundamental yang perlu kita perhatikan. Dan disinilah letak pergeseran cara pandangnya yang luar biasa. Secara tradisional, kita sering banget fokus ke kiri. Apa yang kurang dari siswa, apa kelemahannya, mana yang salah dan harus diperbaiki. Tapi pendekatan baru ini membalik total logikanya. Gimana kalau kita fokus pada apa yang sudah benar? Gimana kalau kita membangun dari potensi dan kekuatan yang sudah ada di dalam diri setiap anak? Beda banget kan? Jadi, apa solusinya? Jawabannya terletak pada fondasi yang sangat sekali baru. Sebuah konsep yang sangat kuat yang disebut kekuatan karakter. Kekuatan karakter ini bukan cuma sekedar ide abstrak atau sifat bawaan yang pasrah aja nggak bisa diubah. Ini tuh lebih mirip otot, kapasitas nyata yang bisa kita latih dan kembangkan. Sifat-sifat seperti kejujuran, keberanian, rasa syukur, empati, itu semua sebenarnya udah ada di dalam diri kita loh. Tinggal dikenali dan diperkuat aja. Nah, ini dia angka kuncinya. Melalui riset yang mendalam, para peneliti Peterson dan Seligman berhasil mengidentifikasi ada 24 kekuatan karakter yang sifatnya universal. Artinya, kekuatan-kekuatan ini diakui dan dihargai sebagai kebaikan di semua budaya di seluruh dunia. Yang menarik banget, 24 kekuatan itu ternyata bisa dikelompokkan dengan rapih ke dalam 6 kebajikan utama ini. Coba kita lihat sebentar ya. Di bawah kebijaksanaan ada kreativitas dan rasa ingin tahu. Di bawah keberanian ada ketekunan. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin nggak kita sangka. Misalnya rasa syukur di bawah transcendence yang ternyata jadi salah satu kunci utama kebahagiaan. Ini bukan sekedar daftar. Ini tuh semacam peta potensi terbaik dalam diri kita. Nah, dari 24 kekuatan itu, setiap orang dari kita punya beberapa yang paling menonjol. Inilah yang disebut sebagai signature strength atau kekuatan khas. Coba deh, pikirkan sejenak. Kualitas apa sih yang paling terasa kamu banget? Saat kamu melakukannya, kamu merasa semangat, terasa alami, bahkan menyenangkan. Nah, itulah kekuatan khas kamu. Oke, teorinya keren banget. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita membawa konsep hebat ini dari sekedar teori menjadi tindakan nyata di lingkungan sekolah? Prosesnya itu sama terstruktur. Kita pecah satu-satu ya biar gampang. Tahap pertama, awareness atau kesadaran. Siswa mungkin baru sadar, oh ternyata rasa ingin tahu itu kekuatanku ya. Tahap kedua, exploration. Dia mulai mikir, kapan ya aku paling sering pakai rasa ingin tahu ini? Oh, pas pelajaran sains. Ketiga, application. Gurunya kasih proyek di mana dia bisa secara sadar menggunakan rasa ingin tahunya buat riset. Dan tujuan akhirnya, integration. Rasa ingin tahu itu jadi bagian dari dirinya. Dia melihat dirinya sebagai seorang pembelajar yang penuh rasa ingin tahu. Dan ini adalah poin yang paling krusial. Pendekatan ini nggak akan berhasil kalau cuma dianggap sebagai program tambahan atau kegiatan ekskul. Ini harus menyatu dalam DNA sekolah. Harus ada di kurikulumnya, budayanya, dan di setiap interaksi yang terjadi sehari-hari. Caranya gimana? Sangat praktis kok. Misalnya pas lagi belajar sejarah, ajak siswa menganalisis kekuatan karakter seorang pahlawan. Tentu gurunya sendiri harus jadi teladan. Dan yang paling kuat, ubah cara kita memberi umpan balik. Daripada cuma fokus sama kesalahan, coba deh akui dan puji ketekunan atau kreativitas yang mereka tunjukkan. Gunakan bahasa yang membangun, bukan menjatuhkan. Ada satu aktivitas yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Namanya strength spotting atau melihat kekuatan. Bayangin di sebuah kelas,
Siswa dilatih untuk mengenali dan menghargai kebaikan pada temannya. Misalnya, aku perhatiin kamu tadi hebat banget loh waktu memimpin diskusi kelompok. Aktivitas seperti ini secara langsung membangun empati, rasa hormat, dan iklim kelas yang positif banget. Ini semua terdengar bagus, tapi apa hasil nyatanya? Kenapa ini penting banget buat para siswa? Hasilnya sangat jelas dan terukur. Ketika pendekatan ini diterapkan, kita bisa melihat peningkatan signifikan pada well-being atau kebahagiaan siswa. Hubungan sosial mereka menjadi lebih positif, dan yang menarik, motivasi mereka untuk belajar juga ternyata ikut meningkat. Nah, ini dia dampak jangka panjangnya. Kita nggak cuma bantu siswa dapat nilai bagus, tapi kita membentuk individu yang lebih percaya diri dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka belajar membangun hubungan yang sehat, menemukan makna dalam belajar, dan pada akhirnya ini sangat membantu mengurangi perilaku negatif seperti perundungan. Jadi, setelah kita membahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Coba luangkan waktu sejenak untuk berefleksi. Dari semua kekuatan karakter tadi, mana sih yang paling menonjol dalam diri Anda? Dan yang lebih penting, bagaimana Anda bisa mulai menggunakan kekuatan itu secara sadar, mulai hari ini, untuk membuat perbedaan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda.